2, 3, come on! Hari ini aku akan bahas tentang holiness, teman-teman. Tahu ya arti holiness? Tahu gak? Ya anak muda tahu lah ya, nggak mungkin lo nggak tahu. Mungkin kita membahas tentang holiness, tentang kekudusan itu bukan secara kayak, oh ini bolehnya didengar sama yang lebih dewasa Ci, sama yang enggak. Teman-teman, kekudusan itu harus dimiliki sama setiap orang. Dan kalau mungkin ya zaman sekarang gitu ya, zaman kita sekarang, mungkin kan sekarang zamannya generasi Z ya, generasi Z. Sebenarnya yang lumayan kayak lagi in tuh generasi Z dan Alpha. Nah teman-teman, tapi berbicara soal kekudusan itu bukan cuma milik, maksudnya gini ya, kekudusan itu bukan cuma orang yang harus hidup kudus itu bukan cuma generasi yang dulu. Tapi dari generasi ke generasi kita juga harus menjadi orang-orang yang hidup dalam kekudusan teman-teman. Nah kalau mungkin kita mikir gitu ya nih yang anak-anak muda gitu, aku juga sempat mikir kayak, aduh kekudusan itu masih relate gak sih ke anak muda sekarang gitu kan. Sebenarnya masih gak sih teman-teman bukan berbicara soal ini relate atau enggak, atau mungkin lu mikir gini ya kayak, you only live one Ci, gue hidup cuma sekali, gue boleh cobain segala sesuatunya, nanti ketika gue tua gue baru bertobat. Salah banget teman-teman. Makanya sering banget dibilang ketika lu malah you only live once, harusnya lu jaga hidup lu dengan baik-baik. Nah, mungkin ya, kan banyak hal-hal kasus yang, bukan kasus sih, tren-tren yang sedang terjadi di muka bumi ini gitu loh ya. Misalnya kayak, jadi tuh sempat kemarin itu aku juga pas lagi aku mimpin kelas hop, ada yang nanya gini, Ci sebenarnya tato itu boleh gak sih? Gitu kan, gak apa-apa lah Ci, enggak ini anaknya gak bilang gitu, tapi banyak orang yang bilang gini, gak apa-apa lah tato itu seni Ci, terus apalagi mungkin tindik perut gitu kan, tindik lidah gitu, nggak apa-apa Ci, lagi ngetren gitu kan, banyak orang yang kayak gitu. Atau mungkin, Ci di sana, di luar sana pernikahan sesama jenis tuh udah legal Ci, jadi sebenarnya nggak apa-apa Ci, kita nggak perlu kudus-kudus banget lah sekarang, semua juga hidupnya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi teman-teman tahukah kalian, kalau kalian bilang kayak, oh cupu lah Ci, maksudnya kalau sekarang tuh lu nggak ngikutin tren dunia, lu nggak tindik, lu nggak tato kayak gitu. Teman-teman ingat ya, bukan karena lu hidup kudus lu jadi cupu. Banyak hal kok yang sebenarnya lu bisa lakuin. Banyak banget hal-hal gini ya, mungkin contohnya kayak, masa sesuatu yang apa ya, membuat lu ter-challenge lagi gitu loh, kayak membuat lu jadi kayak, oh gue suka banget nih, tapi itu gak membawa lu ke dalam dosa. Nah teman-teman aku mau ingetin gitu ya, ketika kita hidup kudus, arti kudus sesungguhnya adalah murni teman-teman. Once ketika, mungkin contohnya nih ya, gue marah ke orang gitu ya, gue mencoba untuk hidup kudus, terus gue marah sama seorang. Apakah hati gue jadi murni lagi? Ya bisa, tapi pada saat itu hati gue jadi gak murni dong. Saat itu berarti gue lagi jatuh dalam dosa dong. Sebenarnya gue tidak melakukan apa yang Tuhan harusnya suruh. Nah teman-teman, mungkin kita berpikir gitu ya, susah sih hidup kudus itu. Tapi sebenarnya teman-teman, ini meaningnya hidup kudus teman-teman. Hidup kudus adalah hidup yang berkenan di mata Tuhan, atau mungkin biasa disebut orang-orang hidup benar sesuai kebenaran firman Tuhan teman-teman. Jadi kalau dibilang, hidup kudus gitu ya. Hidup kudus itu ketentuannya cuma ini, based on ini. Jadi kalau lu hidup kudus, harusnya lu hidup yang memiliki hidup yang berkenan di mata Tuhan. Harusnya kehidupan lu benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan kayak, ini gak apa-apa kok gak kudus, ini kudus kok gak apa-apa, ntar lu tinggal ini doang. Enggak teman-teman, semua based on-nya penilaiannya adalah kebenaran firman Tuhan atau enggak, kayak gitu. Nah lanjut ya, kita mau sama-sama buka di 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Ya 1 Petrus itu di perjanjian mana teman-teman, baru atau lama? Baru ya, nah harus kalian tahu. Nah udah, kita sama, yang cewek baca ayat 15, yang cowok 14 ya. Yang 16-nya nanti kita bareng-bareng. Oke, berarti cowok, cewek bareng-bareng. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai, ya ulang. Yang cowok kayaknya
masih apa nih gitu ya. Coba yang cowok ya, ayo pria-pria tampan dan pemberani, tunjukkan suara kamu, thank you gitu. Nah oke, yuk 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, kalau menurut kalian nih, hidup kudus itu susah atau gampang? Susah. Susah gak kalau hidup tuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Susah gak? Susah. Tapi sebenarnya bisa gak? Bisa ya, berarti kita tahu bahwa mungkin kayaknya kelihatannya susah, bukan mustahil gitu. Tapi itu bisa bisa. Nah teman-teman, akan ada poin-poinnya nanti kita akan bahas. Tapi yang aku mau ingetin adalah gini ya teman-teman. Kita hidup kudus, itu keputusan kita mau hidup kudus atau enggak. Tapi kita nggak bisa, ketika kita mau pilih hidup kudus, kita pakai kekuatan kita. Jadi yang harus kita ingat adalah kehidupan, ketika kita mau hidup kudus, kita harus benar-benar, nanti di poin-poin yang akan dibahas yang pertama ini adalah hidup intim sama Tuhan. Nah, di Roma 8 ayat 15, di firman-Nya dibilang ini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, seringkali gitu ya, ketika seseorang jatuh dalam dosa, ketika seseorang hidup yang gak kudus, dia selalu berpikir gini, oh kalau gue mau sorry itu saya nggak nonton film porno, gue nggak boleh di rumah sendirian, gue nggak boleh tuh di kamar sendirian. Bener sih, itu benar teman-teman untuk lu menjauhi. Tapi solusinya bukan itu teman-teman. Solusinya adalah ketika lu hidup intim sama Tuhan. Karena gini ya, ketika lu hidup intim sama Tuhan, pasti lu akan sedang lagi menyelaraskan hati kita sama hati Tuhan. Jadi harusnya ketika kita intim sama Tuhan, kita tuh gak bakal mikirin hal-hal yang ibaratnya tuh kayak lagi sendiri gitu ya. Gue mau nonton film biru lah, ibaratnya gitu ya. Tapi enggak teman-teman, ketika kita benar-benar saat teduh, ketika kita, kalau dibilang saat teduh ya kalian tahu lah ya, saat teduh itu ya memuji menyembah Tuhan dan baca firman. Tapi yang harus diingetin hari ini adalah ketika kita lagi saat teduh, ketika kita sedang lagi hidup intim sama Tuhan, kita sedang lagi bilang sama Tuhan bahwa Tuhan, gue gak mau menyibukkan diri gue gak mau cuma sekedar menjauhi dosa itu doang, tapi gue mau ketika gue intim sama lu, gue mau lu yang memimpin hidup gue dan hidup dari jauh dari dosa dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan teman-teman. Jadi kalau dibilang tadi di firman bilang, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging, tapi orang yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Jadi teman-teman, kalau hari ini saat dulu berantakan, kalau hari ini baca Alkitab lu berantakan, makanya, lu kayak seakan-akan tuh, lu di level ketika lu mau hidup kudus, lu kayaknya di level 0 mulu, gak pernah mulai mulu. Karena lu gak berhidup intim sama Tuhan. Karena teman-teman tadi dibilang bahwa kita gak bisa hidup kudus kalau kita cuma ngandelin diri kita. Oh gue mau hidup kudus nih, gue mau hidup kudus nih. Tapi kita gak pernah naik ke level selanjutnya. Kita gak pernah benar-benar punya hubungan yang intim sama Tuhan. Nah, yang kedua teman-teman, itu adalah memiliki tempat bersekutu dengan sesama. Nah di firman-Nya dibilang gini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Teman-teman, setiap firman gitu ya, mungkin kalau hari ini aku bahas tentang tempat bersekutu dengan sesama, teman-teman kita semua punya live. Jadi hari ini yang mungkin gak punya live, gue mau saranin banget nih, please lu ikut masuk live. Kenapa sih? Karena dalam live itu lu dijaga. Karena dalam live itu bukan cuma sekedar buang-buang waktu setiap minggu habis ibadah kita live teman-teman. Tapi dalam kehidupan lu, dalam kehidupan spiritual lu juga sedang lagi dipimpin. Mungkin kelihatannya kayak, oh kita mah fellowship, asik gitu ya. Tapi teman-teman dalam live enggak cuma sekedar itu. Dalam live, kehidupan pribadi seseorang, kehidupan kalian masing-masing, itu sedang lagi dipimpin sama ketua live kalian masing-masing. Mereka sedang menjaga kehidupan rohani kalian juga. Makanya kalau misalnya mungkin di live berasa, gue ditanyain mulu Ci tiap minggu saat teduh. Lu ditanyain saat teduh tiap minggu aja lu bolong, gimana lu gak ditanya? Ya gak? Jadi hari ini teman-teman, enggak Ci gak marah-marah ya, Ci emang lagi nadanya doang ya. Oke, nah
Tapi teman-teman yang harus diingat adalah tadi dibilang segala tulisan memang bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Jadi kalau hari ini lu di dalam live lu ditegur, lu diingetin baca Alkitab, lu diingetin saat teduh, bersyukur. Bersyukur ketua live lu gak diam-diam aja. Bersyukur masih ada ketua live yang peduli sama lu. Ini bukan karena gue ketua live ya, bukan. Tapi maksudnya gue lagi sering diingetin karena gue juga punya ketua live. Dan setiap bulan pun, setiap minggu pun gue diingetin. Jadi pentingnya makanya punya tempat bersekutu dengan sesama karena itu teman-teman. Mungkin lu punya teman-teman yang level sama lu rohaninya. Mungkin mereka bisa ingetin lu. Tapi hari ini aku mau ingetin adalah teman-teman bersyukur sama tempat yang kalian bisa. Maksudnya untuk kalian bisa dibangun, kalian terus di-remind teman-teman. Dan hari ini mungkin ya yang anak muda suka, aku gak tahu ya. Maksudnya ya aku juga muda, tapi kan maksudnya kayak ada jenjang umur yang kita beda ya. Nah cuma sering kali gitu ya, kadang tuh ada anak-anak muda, mungkin aku nggak tahu, tapi aku percaya di sini enggak ya. Mungkin kalian pernah gitu, atau mungkin pernah mikir dulu, kayak si Caca gitu ya, susah banget suruh gue hidup kudus. Lu nggak tahu Ci, apa yang terjadi di generasi gue sekarang kan, kayak gitu misalnya. Ci, lu tahu gak bebannya jadi generasi sekarang tuh susah banget untuk hidup kudus kayak gitu. Teman-teman ingat ya, hidup kudus itu bukan sekedar cuma kayak lu kira kayak maksudnya ibaratnya kayak ya udahlah susah gitu, nggak bisa udah Ci, lu terima aja kayak gitu. Enggak teman-teman, harusnya ketika lu udah dikasih tahu nih ya, ayo kita sama-sama hidup kudus, ayo kita sama-sama baca Alkitab, ayo kamu jangan benci orang lagi, Caca jangan benci-benci orang lagi gitu kan. Susah Ci, susah banget. Cici emang hidupnya kudus kayak gitu kan. Ibaratnya mungkin lu berpikir kayak gitu, lu ngomong Cici mah gampang hidup kudus kayak gitu. Enggak teman-teman. Please, ketika kita diingetin, ketika kita diriman, jangan jadi generasi muda yang ngeyel. Yang gak bisa Ci, susah. Susah Ci tahu gak susah kayak gitu kan. Seringan, kok tahu gak susah mengampuni orang kayak gitu. Ya emang pasti susah teman-teman hidup kudus. Tapi yang mau kita ingetin terus gitu ya, yang aku mau ingetin adalah jangan menuntut kayak gini loh kayak Ci, ingetin akunya santai aja dong, baik-baik aja, lemah lembut kayak gitu kan. Gak usah marah-marah. Lu lemah lembut aja diingetin gak denger. Ditegasin gak denger. Jadi lu maunya apa? Enggak, maksudnya intinya teman-teman, ayo mari sama-sama gitu ya ketika lu di live. Ayo bener-bener ketika lu diingetin buat ayo hidup kudus, ayo dipantau kehidupan rohani lu ya. Ayo mari sama-sama bener-bener lakukan teman-teman. Karena itu penting. Nanti di ending kita akan jelasin kenapa sih pentingnya hidup kudus gitu teman-teman. Oke. Yang ketiga, perhatikan kebiasaan. Di 1 Yohanes 2 ayat 15 dibilang gini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Dengar ya teman-teman. Jadi janganlah lu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Game, apalagi suka nongkrong, kafe gitu ya. Atau mungkin apapun yang ada di dalamnya. Kalau orang itu mengasihi dunia, kasih Bapa tidak akan ada dalam orang itu. Hari ini teman-teman aku mau ingetin bahwa ketika kita hidup kudus, kita juga harus perhatiin apa yang menjadi kebiasaan kita. Kalau hari ini lu sukanya hidup lu cuma main game doang, ya udah. Itu gak akan menambah rasa cinta lu sama Tuhan. Itu akan menambah rasa cinta lu sama benda mati itu. Sama handphone lu, sama Nintendo lu. Kayak gitu loh. Dan apa yang lu baca, apa yang lu nonton, apa yang lu mainin, dan apa yang lu denger, itu juga berpengaruh teman-teman. Jadi hari ini gitu ya, kalau ketika lu udah tahu nih maksudnya kita udah set kehidupan buat, oh ya gue mau hidup kudus nih. Ya lu harus berani untuk membuang hal-hal yang lu tahu itu gak membawa lu lebih dekat lagi sama Tuhan. Nah aku mau sedikit cerita. Jadi dulu ada seorang anak gitu ya dulu di live-nya aku, bukan live dulu cool sebutnya ya. Jadi tuh ada namanya Leviana ya dulu, Leviana, pokoknya Leviana Estiawan. Nah jadi tuh si Leviana ini dia tuh ketika waktu ada di zaman, kalian tahu lah ya RTS Racing the Standard gitu. Kadang kan ada Racing the Standard yang kayak, wah maksudnya lu jangan denger lagu ini kayak gitu. Nah aku ingat banget gitu, dia tahu gitu ya maksudnya di saat itu ketika dia denger lagu dunia, itu gak membawa dia ke Tuhan. Malah ya udah dengar lagu dunia gitu, bukannya dengar lagu rohani. Nah teman-teman aku ingat banget, after Racing the Standard itu aku ingat banget si Leviana tuh sampai cerita, Ci, jadi kan kalau zaman dulu guys, bukan zaman dulu banget sih, ya 10 tahun yang lalu, kalau lu nonton dengar lagu, lu tuh harus save-in lagunya tuh di laptop. Kayak maksudnya misalnya satu albumnya One Direction, misalnya gitu ya. Misalnya, jadi si Leviana ini suka lagunya One Direction satu album, semua albumnya dikumpulin dengan berat hati gitu ya, ketika dia oh gue mau Tuhan, gue mau sungguh-sungguh buat lu. Dia delete seluruh album lagunya itu. Dia delete semua collection-collectionnya One Direction.
Ya enggak, itu One Direction cuma contoh, Leviana gak suka One Direction, tapi contohnya kayak gitu teman-teman. Nah yang aku mau ingetin, ayo mari sama-sama kita mulai lihat lagi apa yang hari ini, refleksi kali ya lebih tepatnya. Apa yang lu baca, apa yang lu dengar, bahkan hari ini lu bergaul sama siapa itu juga menentukan lu hidup kudus atau enggak. Kalau lu ngumpul sama orang-orang yang demennya minum, bukan minum air, minum yang itu ya. Nah, lu akan pasti jadi orang-orang yang ngumpulnya kayak gitu. Mungkin enggak hari ini, tapi mungkin once ketika waktu yang, mungkin enggak mesti 5 tahun kali ya. Berapa bulan aja, lu akan jadi orang yang juga minum. Kayak gitu loh. Nah, aku mau tanya nih, mungkin kan ini di sini ada SMP, ada SMA, ada kuliah semuanya lah ya. Nah, pasti semuanya mau pacaran dong. Angkat tangan yang mau pacaran. Ya, yang mau hidup kudus nggak apa-apa, yang dia mau hadapan Tuhan nggak mau married sih. Ada kita semua pasti mau menikah. Amin. Yang mau menikah angkat tangannya. Wah, ini beneran nggak mau menikah yang lain ya. Lu jangan angkatnya segini ya. Tuhan lihatnya sedikit juga. Yang benar-benar mau menikah di hadapan Tuhan, masuk dalam pernikahan yang kudus, boleh angkat tangannya. Ci, gue pengen sih pacaran, pokoknya pacaran dulu Ci, gak usah nikah dulu, ada pacaran gitu. Nah, berarti semuanya mau ya. Nah, teman-teman coba nih bayangin. Sekarang misalnya lu SMP 1, lu hidup kudus, terus sampai SMA, sampai mungkin ini yang SMP berarti ngebayangin bareng-bareng sama aku. Nah, kita ngebayangin ketika kuliah gitu ya, lu orang yang hidup kudus, ibaratnya gini, lu tuh orang yang kalau kita ibaratin series hidup kita tuh kayak BMW, mobil BMW. Lu bayangin kalau lu aja levelnya BMW. Terus yang cowok aku nanya ya, level lu BMW. Lu mau gak cari cewek yang levelnya bajai? Mau gak? Yang cowok? Enggak. Ya, hari ini yang cewek. Kalau level lu Lexus, lu mau gak? Gak usah mobilnya gini, mobilnya Avanza, lu mau gak? Gak apa-apa Ci, seenggaknya Avanza. Ya enggak dong, pasti. Namanya manusia ya, pasti kita mau Lexus sama minimal Lexus. BMW minimal sama BMW, ya kan? Gak mau dong BMW masa disetara sama bajai, ya kan? Nah sehari ini teman-teman hidup kudus, itu juga itu juga benefitnya kita yang dapetin teman-teman. Ketika kita hidup kudus, kita menjaga hidup kita, mungkin yang pacaran gitu ya. Biasanya orang pacaran, zaman sekarang mah gak apa-apa Ci pacaran, pegang-pegang, mungkin cium pipi gak apa-apa lah Ci, cium pipi kalau dia lagi ulang tahun. Teman-teman, hari ini ingat ya, mungkin di Alkitab gak tertulis dengan yang pacaran gak boleh ciuman kayak gitu kan, mungkin enggak. Tapi Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau hari ini Roh Kudus yang ada dalam diri kita ngingetin kita bahwa, gue gak boleh ciuman ya. Ciuman itu pada saat gue nanti dalam pernikahan yang kudus, baru gue cium pasangan gue. Teman-teman, itu juga hidup kudus loh. Dan hari ini gitu ya, ketika lu hidup kudus, percaya gak? Ketika lu levelnya tadi yang aku bilang BMW, Tuhan pasti kasih kok yang level BMW. Jadi hari ini ya aku mau ingetin, ayo mari sama-sama kita jaga hidup kudus teman-teman. Hidup kudus itu bukan ditentukan dari sekitar kita kayak gimana. Oh dia mah udah hidupnya udah banyak gitu lah Ci gitu. Hidupnya udah gak benar. Ya udahlah banyak yang kayak gitu juga teman-teman gue pada kayak gitu. Ya udahlah gue juga gak apa-apa lah Ci. Aneh banget kalau gue gak kayak gitu. Malah salah banget teman-teman kalau lu kayak gitu. Malah kalau misalnya lu berasa di dalam circle pergaulan lu berasa bahwa kok gue yang jadi salah ya, seakan-akan padahal gue benar. Keluar dari lingkungan itu. Penting banget untuk hari ini teman-teman, lu punya circle orang-orang yang, gini ya, lu harus menentukan di mana lu harus masuk dalam circle yang benar gitu loh. Ibaratnya, jangan sampai yang tadi aku bilang, lu harusnya gak masuk dalam circle tukang minum, lu masuk dalam circle tukang minum. Lu gini ya, lu suka main game, karena lu udah sedemen game, terus lu masuk di dalam circle anak-anak yang suka main di warnet 24 jam, 21 jam, 12 jam, bahkan sampai bolos sekolah. Gak mesti nunggu sebulan, seminggu aja lu bergaul sama mereka. Lu akan jadi anak-anak warnet yang tinggalnya di rumah. Anak warnet yang tinggalnya di warnet, rumah lu akan jadi kos-kosan doang. Pasti. Makanya penting banget hari ini untuk tentukan circle kalian. Bilang kiri kanan, bilang tentukan circle. Nah, yang keempat, berani memilih apa yang benar, bukan yang salah dibenarkan.
Di Roma 12 dibilang ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Teman-teman, hari ini dibilang berani untuk memilih apa yang benar. Hari ini kita harus tentuin batasan yang jelas, teman-teman. Bukan batasannya Caca sama Ebi harus sama, enggak. Batasan Caca sama Ebi pasti beda. Jangan lihat Ebi ya. Pokoknya intinya, ayo mari sama-sama kita tentukan batasan yang jelas. Lu harus berani untuk menentukan batasan yang jelas. Kalau lu nggak tentuin batasan yang jelas sekarang, lu diajak teman lu untuk minum, lu akan ikut. Nggak apa-apa lah, temenin gue doang. Nggak apa-apa. Nah, aku ingat banget gitu ya. Jadi waktu SMA aku tuh pernah, sebenarnya aku cerita ini kayaknya cuma sama Cishor sama beberapa orang. Nah aku tuh pernah waktu SMA ketemu, ketika kuliah aku tuh ketemuan sama teman-teman SMA aku. Nah ceritanya aku tuh lagi ke mall Central Park. Benar-benar ada satu kondisi di mana mall CP itu mati total AC-nya, panas banget. Benar-benar ini pernah terjadi ya guys, gue nggak bohong beneran. Jadi pada saat itu gue tipe orang yang gak bisa panas kan. Gue kayak sama temen gue tuh udah rungsing, udah kayak lapar. Pokoknya kita baru nyampe terus kita baru tahu CP itu panas. Dan akhirnya kita keluar ke mall seberangnya apa. Ya itulah taman itulah pokoknya. Nah kita ke situ kan nyari hawa gitu kan. Terus temen gue bilang udah kita makan di situ aja di seberang gitu kan. Di apa pokoknya adalah pilihan-pilihannya gitu. Nah gue inget banget dulu tuh ada pensius, ada apa gitu lah pokoknya. Nah gue inget banget dulu tuh ceritanya tuh emang sebelum kita pergi ke CP kita tuh mau makan sushi ceritanya gitu, mau makan sushi. Nah tapi karena sushi di CP ya maksudnya panas kan kita gak mau, jadi kita makan pilih yang di seberangnya itu. Nah gue inget banget ini kebodohan yang sangat pernah gue lakukan gitu ya. Jadi teman gue bilang yaudah sushi tuh cuma ada di mixologi. Jadi cerita tuh di seberang CP itu ada mixologi. Gue sih emang gue bukan orang yang minum dan teman-teman gue bukan orang yang minum kayak gitu kan. Tapi ya udah akhirnya kita memutuskan dulu kan ya maksudnya gue juga belum mengerti gitu kan. Kayak maksudnya belum kayak bener-bener oh ya gue harus tentuin batasan gitu. Nah jadi gue ikutin aja yaudah kita cuma makan sushi doang kan kayak gitu kan. Terus habis itu ya udah kita ke mixologi. Terus pulang gue cerita ke Shower tuh Shower ngomong gini harusnya gak usah sih Ci. Kalau sampai kayak gitu gak usah makan di mixologi juga sih, ya udah makan yang lain aja kayak gitu. Gue sampai kayak, iya ya sih, bener juga ya. Gue kayak baru kayak, iya kenapa gue nggak bilang aja gitu kan. Nah sebenarnya mungkin gue nggak lakuin apa-apa di situ sebenarnya. Tapi teman-teman bisa jadi ketika kita mau kita mungkin hidup kita biasa aja, maksudnya kayak kudus gitu ya. Tapi ketika once mungkin situasinya ketika gue duduk di mixologi itu ada anak-anak yang lihat gue gitu, ih si gereja itu duduk di mixologi dia ngapain kayak gitu kan, karena orang udah konotasinya udah aneh kan. Nah teman-teman lu harus tentuin batasan, bukan masalah lu duduk di situ duduk cuma makan doang, makan sushi doang sih, enggak. Tapi lu benar-benar harus tentuin batasan, lu enggak akan pernah pergi ke tempat yang hal yang begituan. Lu benar-benar harus make decision teman-teman, harus benar-benar nentuin. Karena once ketika lu bilang ini, ayo temenin gue doang deh, beli chicken wingnya aja di Klub HW gitu, Klub H misalnya gitu ya. Terus tuh kayak, yaudah gak apa-apa deh duduk doang kan. Percaya deh sama gue, ya mungkin case-nya kayak gue, tapi yang gue mau ingetin adalah, ayo mari sama-sama kita tentuin batasan. Ya teman-teman, nah ada sebuah cerita di Firman, cerita tentang Yusuf, tahu ya. Yusuf yang kalau dulu kita waktu kita masih, enggak sih sekarang muda. Waktu kita muda suka dibilangin Tante Potifar gitu, Yusuf tuh digoda sama si Tante Potifar. Nah, kan Yusuf ketika dia tahu gak sih ceritanya, ini gue kayak lagi cerita tapi kayaknya gak tahu ceritanya atau gak? Tahu kan ya? Tahu ya? Nah yang gak tahu nanti baca lo di Alkitab, lo cari di Alkitab searching Yusuf, nanti ketemu ceritanya Yusuf. Nah intinya tuh si Yusuf, dia tuh dipercaya memerintah, dia tuh ibaratnya Yusuf kayak asisten manajer kali ya, dipercaya sama si orang kaya inilah ya, menjaga seluruh harta yang ada di rumahnya. Pokoknya lu manage semuanya, lu atur semuanya ibaratnya kayak gitu. Nah ketika Yusuf mengatur gitu, si Tante Potifar istrinya dari bosnya ini gitu ya ibaratnya. Dia tuh ngegodain si Yusuf. Yusuf mungkin ya, gue gak tahu juga bahasanya gimana intinya. Yusuf yuk kan si suami gue gak ada nih, yuk kita tidur bareng yuk kayak gitu. Ibaratnya mungkin ya kayak gitu. Tapi dengan sangat jelas Yusuf udah tahu batasannya. Yusuf udah tahu dia sedang lagi, maksudnya dia mau hidup kudus teman-teman. Dan dia berani menolak si Tante Potifar kan. Intinya ketika mau digodain sama si Tante, di ceritanya di firmannya itu dibilang dia pergi keluar, dia kabur.
Intinya dimaksa keluar kayak gitu. Nah teman-teman mungkin kalau kalian baca endingnya Yusuf tuh intinya dia di penjara. Ya at the end dia di penjara, maksudnya ketika ngelakuin kayak gitu malah dikambing hitamkan lah ya, ituin sama si Tante Potifar dan akhirnya di penjara. Tapi teman-teman ketika kita lihat akhir hidupnya Yusuf gitu ya, kayak kita lihat perjalanan Yusuf, setelah itu Tuhan gak meninggalkan Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf. Jadi hari ini Yusuf udah nentuin batasan yang benar dalam kehidupannya, apakah kita udah? Teman-teman, mungkin kalian berpikir gini ya, tadi gue sempat diingetin gitu sama Om David. Nah, mungkin kalian berpikir gini ya, gue sempat terpikir juga soalnya, kayak ketika gue sharing ini gue sempat mikir kayak, ya hidup gue belum benar-benar banget lah, gue juga masih jatuh dalam dosa. Tapi hari ini teman-teman, kita bukan berarti ketika kita jatuh dalam dosa terus kita ke gereja, terus kita masih mencoba untuk hidup kudus, kita menganggap diri kita tuh, gue munafik ya, jatuh dalam dosa mulu gue. Teman-teman, orang yang munafik itu adalah orang yang tahu dia jatuh dalam dosa dan dia terus melakukan dosanya. Tapi orang yang gak munafik adalah orang yang tahu dia jatuh dalam dosa dan dia terus berusaha untuk gak berbuat dosa. Jadi hari ini mungkin lu sedang melabelkan diri lu atau melabelkan orang lain dengan dia munafik. Please jangan taruh label itu di diri lu ataupun di orang lain teman-teman. Hari ini kita semua dari depan sampai belakang kita orang-orang yang berjuang untuk hidup kudus sampai hari ini. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang yang terakhir. Sampai nanti once ketika mungkin di umur lu yang muda atau mungkin umur lu yang tepat yang tua gitu ya, Tuhan panggil lu, kita tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, jadi intinya adalah yuk mari sama-sama kita jangan kompromi sama dosa. Karena ketika lu udah kompromi, ingat ibaratnya ya ini pintu gitu ya. Lu kompromi sedikit aja sama dosa. Lu lagi buka tuh pintu buat dosa masuk. Jadi yuk mari sama-sama sering banget dibilang bahwa iblis tuh gak cuma sekedar at the end lu masuk neraka. Tapi dia sedang lagi, ketika lu izinin dosa itu terjadi, lu buat dosa sekali, iblis lagi curi hati lu. Ketika dia curi hati lu, dia curi mata lu untuk menonton film-film yang gak benar, untuk ngelakuin hal yang gak benar. Setelah itu dia akan bunuh, bukan bunuh mata lu, dia akan bunuh iman percaya lu sama Tuhan. Tadi, akhirnya kita akan mencap label kita, gue munafik lah, udah gue gak benar ngapain gue hidup kudus, jatuh mulu. Dan akhirnya nanti, bukan cuma itu, iblis akan membinasakan kita di neraka. Teman-teman mungkin jangan sampai kita berpikir gini ya, ketika gue hidup kudus, gue cuma pengen biar gue gak masuk neraka, bukan cuma itu. Ingat ya, ketika lu hidup kudus, tujuan kita, goal kita bukan cuma sekedar dapetin pasangan yang levelnya sama kayak kita, bukan. Lu hidup kudus, ketika Tuhan datang nanti Tuhan akan jemput pengantin-pengantin yang jaga kehidupannya. Orang-orang yang hidup kudus. Jadi kalau hari ini dibilang, yang single mesti jaga dong hidup kudus, mesti. Yang pacaran mesti gak hidup kudus, mesti. Yang nikah juga mesti gak hidup kudus, mesti. Yang nikah contohnya ya lu gak boleh selingkuh sama yang lain. Lu gak boleh ngelakuin hal yang gak benar. Yang pacaran yang benar, pacaran yang hidupnya kudus. Pacaran yang membawa hubungan lu dan pasangan lu itu pusatnya Tuhan. Makanya suka banget kalau didoain gitu ya, gue suka doain anak live gue kadang yang udah pacaran-pacaran, Tuhan biar hubungannya, Tuhan yang menjadi pusat dalam hubungan mereka, selalu gue doainnya kayak gitu. Kenapa? Karena itu penting teman-teman. Kalau hari ini lu yang pacaran, pusat lu bukan Tuhan, ya lu tahu pusatnya siapa? Hawa nafsu lu atau apa? Jadi hari ini penting banget, mungkin hari ini yang udah pacaran sembunyi-sembunyi, backstreet atau apapun, yuk gue mau remind lagi. Yuk mari sama-sama ingetin diri lu gitu ya, bukan cuma mungkin yang cowok nih, ingetin juga pasangan lu untuk, kita mau pacaran kudus ya. Kita mau hidup kudus ya di hadapan Tuhan. Sampai kapan? Sampai nanti akhir. Bukan cuma sekedar di pernikahan kudus udah selesai, enggak. Tapi sampai akhir ketika Tuhan datang nanti. Nah, bentar. Bentar guys. Oke, di slide selanjutnya. Ada satu ayat di Galatia 5. Ayat 18, nah ini kan ada 4 ayat guys. Cowok cewek ya yang baca ya, oke? Dimulai dari cowok, siap-siap yang cowok suaranya, oke? Cowok-cowok, 1, 2, 3.
Yang cewek, ayo ya, ya barengan ya sama aku ya. Ayo 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya terhadap ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, tadi di ayatnya dibilang ya teman-teman, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging banyak banget nih, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, bla bla bla. Tuhan udah ingetin di firman-Nya dibilang perselisihan, kepentingan diri sendiri, percederaan. Jadi hari ini teman-teman mau dibilang gini ya, ketika lo dalam hidup, lu gak perlu nanya lagi harusnya ke gue, tato itu hidup kudus atau enggak ya? Tindik itu boleh gak ya? Tetap hidup kudus gak ya? Harusnya ketika lu baca firman ini lu udah harus tahu jawabannya apa. Ada di firman-Nya dibilang bahwa segala sesuatu diperbolehkan, tapi bukan berarti segala sesuatu boleh. Bukan segala sesuatu diperbolehkan, tapi bukan berarti segala sesuatu itu membangun. Nah teman-teman, hari ini apapun yang terjadi di kehidupan ke depan gitu ya. Mungkin kita semua ketika setiap harinya, ketika lu sekolah, ketika lu kuliah, lu diperhadapin sama keputusan-keputusan, iya gak? Lu milih saat itu lu mau bangun atau lu mau doa ketika lu bangun tidur. Ketika lu bangun, ketika lu mau ke sekolah, ketika lu di sekolah, lu memilih untuk lu ngerjain PR lu sendiri atau lu nyontek dari teman-teman lu. Ketika lu kuliah, lu punya keputusan untuk lu cabut dari kelas atau lu tetap stay ikut kelas. Kerja, lu punya keputusan untuk lu kerja dengan benar atau lu kerja malas-malasan. Hari ini teman-teman, hidup kudus bukan berbicara cuma soal, oh ya buat dosa, nonton film gak benar. Tapi segala sesuatu yang keuntungannya bukan buat Tuhan, itu juga hidup gak kudus teman-teman. Jadi kalau dibilang, ada gak sih dosa kecil dosa besar? Gak ada. Semua yang namanya dosa itu mendatangkan maut teman-teman. Jadi yuk mari hari ini kita ambil keputusan untuk sama-sama hidup kudus. Susah gak jadi anak muda yang untuk hidup kudus? Susah banget. Susah banget. Tapi bukan berarti susah itu gak bisa, iya gak? Jadi hari ini, yuk guys, lu gak sendiri. Kita semua sedang lagi punya medan pertempurannya masing-masing. Teman-teman, kita harus tahu, tadi gue bilang bahwa setiap hari lu pasti akan diperhadapkan dengan situasi dan kondisi untuk lu memilih benar atau salah. Dan 4 hal tadi udah gue sampaikan. Dan tadi yang dibilang juga, ketika kita hidup kudus gitu ya, ingat kita hidup kudus bukan cuma buat di bumi doang. Sampai kekekalan teman-teman. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datangnya kedua kali. Jadi guys, yang pertanyaannya sekarang sama gue, lu sayang gak sama Tuhan? Kalau lu sayang sama Tuhan, harusnya lu bisa hidup kudus. Kita bisa hidup kudus. Bisa gak jatuh lagi? Bisa. Tapi kita bukan orang yang munafik. Kita orang-orang yang menaruh harapan kita, menaruh pengharapan kita. Kita orang-orang yang mau hidupnya intim sama Tuhan. Susah gak? Susah. Jatuh bangun lagi ada gak? Ada. Tapi hari ini keputusannya ada di lu. Lu mau hidup kudus atau enggak? Karena benefitnya bukan cuma buat Tuhan teman-teman. Tapi benefitnya buat lu. Bahkan bukan buat lu di muka bumi ini doang. Lu dapat pasangan yang baik. Lu diberkati. Apapun itu. Tapi sampai kekekalan. Hari ini gue tanya sama lu orang. At the end of the day. Entah itu orang bilang kiamat atau apapun. Gue cuma mau nanya. Gue gak mau nakut-nakutin. Gue mau nanya sama lu orang. Mau gak? Pasti kita semua masuk surga. Tapi hari ini yang gue tanya bukan surga. Mau gak? Kalau ketika kita hidup kudus, kita harus bayar harga sekarang. Endingnya kita ketemu Tuhan. Coba bayangin di meja ini gitu ya, di meja yang sepanjang ini ketika di surga nanti. Tuhan cuma bilang, good job Cah. Lu udah hidup kudus. Lu udah berani matiin kedagingan lu. Mungkin orang anggap lu cupu. Orang anggap lu, pelayanan doang di gereja. Oh, orang anggap lu, ngapain sih lu jaga hidup lu sekarang? Tapi hari ini teman-teman, ketika nanti lu ketemu Tuhan, ketika Tuhan panggil kita, gak ada hal yang lebih nyenangin kita ketika Tuhan cuma bilang, thank you ya, thank you lu udah berjuang.
Thank you sampai akhir lu udah berjuang. Dan akhirnya teman-teman, mungkin kalian berpikir, ya gue cuma takut sih masuk neraka, gue pengen masuk surga. Enggak teman-teman, level kita bukan cuma masuk surga atau neraka. Level kita adalah, tujuan kita adalah, goal kita adalah hidup kekekalan, hidup selama-lamanya sama Tuhan. Jadi lu yang mau, kita semua yang mau, yuk guys hidup kudus. Susah gak? Susah. Dan kita gak bisa sendiri, kita butuh bantuan Tuhan. Kita butuh intim sama Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa teman-teman, dan Tuhan berkati. Bye!